Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Master Bucin dari channel Bujang Triti. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali membawakan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kita kali ini datang dari seseorang yang bernama Jonet, nama samaran. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, selamat malam Master Bucin dan teman-teman subscriber Bujang Triti. Perkenalkan, nama saya Jonet. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kisah ini, dan kisah ini yang berjudul Guna-guna Perusak Cinta Malam Pertama. Ya, namanya guna-guna gagap mulut dan guna-guna layu penis. Keduanya efektif untuk merusak keindahan cinta dan malam pertama. Dengan guna-guna gagap mulut, mempelai pria tidak akan bisa mengucapkan ikrar di pernikahan. Kejantanannya akan loyo karena guna-guna layu penis. Eksistensi ilmu-ilmu gaib sebaiknya jangan dianggap omong kosong belaka. Seperti yang tumbuh di kalangan masyarakat Melayu Langkat, mereka terutama yang tinggal di lingkungan perdesaan pasti mengenal apa yang disebut guna-guna gagap mulut dan layu penis. Biasanya kedua ilmu gaib itu dipergunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau karena sakit hatinya untuk meracuni pasangan suami istri pengantin baru. Guna-guna gagap mulut dilancarkan pada hari pernikahan, sedangkan guna-guna penis layu dikirim menjelang malam pertama atau bulan madu. Menurut cerita-cerita yang tumbuh di kalangan masyarakat Melayu Langkat di zaman dahulu, kedua jenis guna-guna ini kerap menimpa seorang pasangan pengantin baru. Ada saja yang usil lalu meminta dukun untuk mengirimkan guna-guna kepada pengantin baru. Memang guna-guna tidak berlaku pada pasangan sudah lama menikah. Media yang dipergunakan untuk mengirimkan guna-guna gagap mulut atau dengan mengurung seekor kodok dalam tempurung kelapa. Ada juga yang menggunakan media berupa tikar bekas, tikar dilipat kemudian dijahit. Dengan media kodok dikurung dalam tempurung kelapa atau tikar bekas yang dilipat dan dijahit, maka saat prosesi ijab kabul sang mempelai pria dijamin tidak akan bisa menjawab ijab kabul dari wali. Lidahnya menjadi kaku seperti terkunci. Makanya itu disebut dengan guna-guna gagap mulut. Mentera dan prosesi ritual sebaiknya sangat sederhana. Nah, untuk alasan takut disalahgunakan, maka penulis sengaja menyimpan rapat-rapat masih menurut cerita. Di zaman dulu banyak remaja yang bisa mengerjakan guna-guna gagap mulut ini. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang ilmu gaib tersebut sudah langka yang menguasainya. Mungkin hanya dukun-dukun tertentu saja yang bisa mengerjakannya. Itu pun jumlahnya tinggal beberapa orang saja. Dengan guna-guna gagap mulut, biasanya saat mempelai laki-laki hendak menjawab ijab kabul, lidahnya menjadi gagap. Meskipun sudah berulang kali diajari oleh penghulu atau naib, tetapi tetap saja tidak bisa menjawab ijab kabul tersebut. Pernah terjadi setelah 5 jam prosesi pernikahan berlangsung, tapi mempelai laki-laki tidak juga bisa menjawabnya. Dukun kampung diminta bantuannya guna mengusir pengaruh dari guna-guna gagap mulut. Kata dari sumber penulis enggan disebut identitasnya. Oleh sang dukun, si mempelai pria dimandikan dengan air yang diambil dari 9 sumur dan bunga 9 warna. Setiap sumur warga di kampung diambil airnya 1 timba. Kemudian dikumpulkan dalam 1 ember besar. Sang dukun kampung membacakan mantra. Setelah itu baru ia disebutkan dipergunakan untuk mandi. Apakah setelah mandi sang mempelai pria sembuh dari pengaruh guna-guna gagap mulut? Ternyata belum. Mandi itu hanya membuka jalan menuju tempat kuncian. Proses penyembuhan berikutnya, sang dukun kemudian mencari kodok yang terkurung dalam tempurung atau tikar yang sengaja dijahit lipatannya. Setelah kodok dilepas, barulah sang mempelai pria terbebas dari pengaruh guna-guna gagap mulut. Selanjutnya dia dapat mengucapkan ijab kabul dan 2 kalimat syahadat dengan lancar. Menurut cerita dari Pak Yunus, kakek berusia 77 tahun, kodok yang sengaja dikurung dalam tempurung kelapa itu tikar dilipat atau dijahit
sebenarnya hanya sebagai mediasi agar seperti itulah keberadaan mempelai pria. Dia seperti berada dalam tempurung kelapa, bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dan mulutnya juga terkunci seperti tikar tadi. Haha. Yang bekerja menggerakkan guna-guna ini sebenarnya jin kafir. Dengan membaca beberapa bait manteranya, jin kafir itu dapat dipanggil untuk diminta bantuannya. Terang Pak Junus yang mengaku masih sedikit ingat baca mantra ilmu gaib ini. Wah, nyatanya bisa dikatakan kita simpulkan ternyata Pak Junus. Tapi sebaliknya jangan digunakan, risikonya besar. Tegas ketika penulis menyalin mantra dimaksud. Tentu saja penulis menyanggupinya. Masih menurut pengakuan Pak Yunus, dirinya termasuk salah seorang yang pernah menjadi korban guna-guna gagap mulut dan layu penis. Dikisahkan, saat dirinya menikah di usia 20 tahunan dan istrinya, katakanlah namanya Siti, berusia 16 tahun, memang banyak teman sebayanya yang iri hati. Calon istrinya yang cantik jelita itu diam-diam ditaksir banyak pemuda di desanya. Ada yang terus terang mengutarakan rasa cintanya, ada pula yang hanya diam-diam. Di antara sekian banyak pria itu yang menyatakan cintanya, hanya Pak Yunus lah yang dipilih oleh Siti untuk menjadi pendamping hidupnya. Pilihan Siti membuat pria yang selama ini mencintainya menjadi patah hati. Siti memilih Yunus bukan tanpa pertimbangan. Pemuda ini selain berwajah tampan juga sangat rajin bekerja dan sopan pada orang tua. Orang tua Siti sendiri merestui pernikahan anaknya. Tanpa diketahui oleh Yunus, ternyata ada si Jojon. Nah, si Jojon lagi, salah seorang pemuda kampung yang patah hati. Tanya yang ditolak mentah-mentah oleh Siti. Penolakan itu menimbulkan luka yang sangat mendalam. Ya, mungkin itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang, mungkin di lain hari bisa saya ceritakan di channel Bujan Teliti. Terima kasih Master Bucin telah memberikan saya waktu. Saya pamit dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya kepada Mas Jonet yang sudah mengirimkan podcast horornya ke Bujan Teliti. Saya Master Bucin, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.